dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Veronica Renwat SPD, nomor UKG 2019 00925422. Mahasiswa PPG dalam jabatan program studi PKN kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Kairun. Saya mengajar di SMP Terpadu Negeri 12 Nafar, Kabupaten Kepulauan Ariau. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi salah satu tugas ujian kinerja dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Ya, baik. Kita akan mulai proses belajar mengajar kita di pagi hari ini. Untuk itu, Ibu minta kesediaan salah seorang siswa boleh membawakan kita dalam doa. Ya, silahkan. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita duduk. Terima kasih. Oke, baik. Ibu minta kesediaan kita semua berdiri. Anak-anak sekalian silahkan berdiri. Untuk menyemangati proses pembelajaran kita di pagi hari ini, walaupun di luar cuaca gerimis dan ruangan ini agak gelap, tapi tidak menutupi semangat kita untuk belajar. Ya, Ibu minta kita semua menyanyi lagu salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semuanya tahu? Oke, baik. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdasar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Ya, berbicara mengenai keberagaman. Ini adalah materi di hari ini. Ya, anak-anak sekalian, materi kita di hari ini adalah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam negara Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah pertemuan pertama di tahun ini dan pertemuan pertama di semester ini. Jadi ini adalah materi pada bab 4. Oke, berbicara terkait keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adakah di antara kalian ada yang tahu apa pengertian keberagaman? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Menurut saya keberagaman adalah macam-macam budaya. Iya, macam-macam budaya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Yosua. Menurut saya keberagaman adalah macam-macam suku. Menurut Yosua, keberagaman adalah macam-macam suku. Ada yang bisa melengkapi apa arti itu keberagaman? Saya Ibu. Ya, silakan. Menurut saya keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. perbedaan. Ya, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Ya, kita akan belajar tentang keberagaman lebih lanjut lagi, tetapi sebelum itu Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita di hari ini.
Ya, perhatikan ke depan ke slide. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Mari kita baca secara bersama-sama. Ya, mulai. Pertama, yang kedua, Menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami budaya tempat tinggal sebagai budaya yang utuh dan dapat diciptakan dalam kerangka NKRI. yang ketiga, Memahami pengertian keberagaman. yang keempat, Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. dan yang kelima, Mendeskripsikan macam-macam keberagaman Indonesia. ya, di pagi hari ini ada 5 tujuan pembelajaran ya. Ibu masih minta perhatiannya di depan. Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Dan Ibu minta kalian tolong mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Setelah itu, kalian diminta untuk memberikan kesimpulan terkait video yang akan Ibu tampilkan. Sebentar ya. Ya, demikianlah video singkat yang boleh kalian semua lihat di depan. Ya, terkait dengan video yang baru kita semua tonton tadi, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Apa kesimpulan dari video yang baru saja kalian tonton tadi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait video tadi? Saya Ya, silakan. menurut saya tentang video tadi adalah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Letak wilayah Indonesia di kondisi negara Ya, terima kasih. Kalau menurut teman tadi bahwa kesimpulan dari video itu adalah kondisi alam Indonesia, ya. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Menurut saya Indonesia kaya akan budaya. Ya, jelas sekali Indonesia kaya akan kebudayaan. Ada lagi yang lain? Masih ada punya pendapat yang lain? Ya silakan. Keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia. Masih ada lagi yang punya pendapat atau mau menyimpulkan tentang video yang baru ditonton tadi? Masih ada? Ya, tidak ada ya. Jawaban yang kalian berikan itu semuanya benar ya. Video tadi adalah gambaran dari budaya Indonesia, di mana sangat terlihat jelas bahwa bangsa Indonesia ini kaya akan budaya. Ya, kita semua ini harus bersyukur kepada Tuhan karena kita tumbuh, lahir dan besar di negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas berapa provinsi? Ibu boleh tanya, ada yang tahu? 38 provinsi. Negara Indonesia terdiri atas 38 provinsi. Terdapat kurang lebih 13.000 pulau, 13.000 pulau kecil dan pulau besar. Dan juga terdapat 400
suku, bangsa. Terdapat 400 suku. Berarti kalian bisa membayangkan betapa banyaknya bahasa daerah yang ada di negara Indonesia tercinta ini. Ada berapa banyaknya rumah adat, tarian adat, senjata tradisional. Ya, itu merupakan ciri khas dari budaya Indonesia. Setelah ini kita akan menggali lagi lebih dalam, kita akan belajar lagi lebih dalam tentang keberagaman, ya. Untuk itu Ibu akan membagikan kalian di dalam empat kelompok. Ya, sudah seperti ini posisi duduk yang ada. Jadi 4 yang di depan ini kelompok 1, yang di belakangnya kelompok 2. Karena yang di posisi ini hanya mereka bertiga kelompok 3. Dan yang di belakang kelompok 4. Masing-masing kelompok silakan menentukan siapa ketua kelompok. Ketua kelompok yang akan membaca hasil diskusi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Di sini di dalam LKPD ini ada 4 gambar. 4 gambar yang harus diidentifikasi. Jadi kelompok 1 disilakan untuk mengidentifikasi gambar 1. Jadi perhatian ya anak-anak sekalian, di dalam LKPD ini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Sebentar Ibu akan tampilkan di slide. Yang pertama diminta untuk mengidentifikasi gambar. Yang kedua kalian diminta untuk sebutkan 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ini untuk kelompok 2 silakan mengidentifikasi gambar 2. Kelompok 3 gambar 3 dan kelompok 4 gambar 4 Ibu akan bagikan. Semua sudah. Kerjanya di sini ya, kertas kosong. Tulis kelompok yang sudah ada nama anggota. Kelompok 3, kelompok 4. Sudah Ibu. Sebelum presentasi Ibu minta ketua kelompok tadi kita sampaikan maju ke depan, lalu memimpin kita dalam ice breaking. Ice breaking ini waktu materi norma itu yang Ibu sampaikan. Masih ingat? Apa judul ice breaking-nya? Tepuk simbol Pancasila. Simbol Pancasila. Ya, ketua kelas silakan. Ketua kelas berdiri dan teman-teman yang lain kelas ini juga anak-anak sekalian disilakan untuk berdiri. Oke, silakan. Tepuk simbol Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 beringin, 4 telaga, 5 barisan kapas. Ya, terima kasih ketua kelas. Yang lain silakan duduk. Kenapa Ibu sengaja meminta ketua kelas untuk membawakan kita ice breaking yang sama? Ibu mau mencoba kira-kira kelas ini masih ingat tidak? Sila pertama dinamakan dengan apa? Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ternyata semuanya dapat jempol. Oke? Saatnya untuk presentasi. Ibu minta mulai dari kelompok 1 sesuai. Ini tidak bisa diacak karena sesuai dengan urutan. Jadi tidak bisa diacak. Ya. Jadi kesempatan pertama Ibu memberikan kepada kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan soal amatilah gambar-gambar berikut dan identifikasi sesuai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban kami tentang soal nomor 1 adalah keberagaman suku, yaitu suku sering juga disebut etnik. Menurut Koenjaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Iya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan, berikan aplaus. Oke, semua perhatian di depan. Gambar di depan itu
gambar itu menunjukkan apa itu? Pakai apa itu? Pakaian adat. Anak-anak Indonesia yang menggunakan pakaian adat dari berbagai Daerah. Secara tidak langsung gambar satu itu menunjukkan keberagaman suku. Suku sering juga disebut apa tadi yang disampaikan kelompok satu? Suku disebut juga etnik. Di Dobo sini kan ada etnik K, ada suku K, ada etnik Tepa, ayah. Dengan tuh ada tuh, ada etnik Aru, ada juga ketua etniknya ada. Iya. Oke, terima kasih. Ibu sampaikan dari tempat ini kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, kelompok tegang, silakan. Ayo tolong menghilangkan ketegangan itu. Semangat. Silakan kelompok 2. Terima kasih telah memberikan kesempatan ini kepada kami kelompok 2 dan ini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai gambar nomor 2. Keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman alam yang dimiliki bangsa Indonesia membuat para pedagang dari bangsa lain banyak berdatangan. Selain beragam, mereka juga menyebarkan agama, ajaran agama. Ya, yang kedua. Yang kedua, faktor penyebab keberagaman di Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Ya. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi. Ya. Komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 juga berikan aplaus kepada berdasarkan hasil identifikasi kelompok 2, gambar pada nomor 2 itu menunjukkan keberagaman agama. Lihat ada berapa tempat ibadah yang ada terpampang di gambar nomor 2? 6. Berarti ada berapa agama di Indonesia yang diakui? 6. Terus tadi kelompok 2 juga menyebutkan 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Oke, kita berpindah ke kelompok yang berikut yaitu kelompok santai, kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, keberagaman ras. Pada persyaratan manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda, yang merupakan akibat dari Tuhan. Jawaban nomor 2, 5 faktor penyebab keberagaman. 1. Letak wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Pada nomor 3 gambar itu menurut kelompok 3 itu adalah keberagaman ras. Kenapa sampai disebut keberagaman ras? Coba perhatikan pada gambar di depan. Beda rambut, beda kulit, warna rambut, warna kulit. Ada yang agak tinggi, ada yang agak pendek, dan perbedaan ras ini adalah mutlak dari itu Tuhan. Kecuali ada yang ingin memutihkan kulit, meluruskan rambut, berarti melawan kodrat yang sudah Tuhan berikan. Oke. Terus sama kelompok 3 juga menyampaikan ada 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama itu faktor 5 faktor penyebab keberagaman. Yang pertama tadi faktor Letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, Kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, Perbedaan kondisi alam. Yang
persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih atas Kelompok senyum ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nomor 4 menunjukkan keberagaman antara golongan, yaitu manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat, di mana keberagaman masyarakat ini dilihat dari struktur masyarakat ditandai dengan 2 titik pada. Nomor 2, 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sekian dan terima kasih. Iya. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 4, di mana kelompok 4 mengidentifikasi gambar, dan gambar yang keempat itu menunjukkan menunjukkan antar golongan, di mana di situ coba perhatikan ada ibu suster, ya, ada ibu suster, ada bapak pastor, ya, ada ustadz, dan juga tadi kelompok keempat telah menyebutkan 5 faktor penyebab keberagaman sama seperti jawaban kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, dari tempat ini ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian telah berhasil mengidentifikasi gambar pada LKPD, ya. Itu pertanda bahwa kalian memahami materi ini dengan baik. Ya, kita akan ada di dalam kesimpulan. Sebelum ibu menampilkan kesimpulan pada slide atau LKPD, pada slide atau PowerPoint yang telah ibu buat di depan, ada yang bisa memberikan kesimpulan kepada kita. Yang pertama tuh tentang pengertian keberagaman. Ada yang tahu? Ya, silakan. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang dimana terdapat berbagai perbedaan di dalam berbagai bidang. Oke. Kesimpulan yang kedua dari pembelajaran kita di hari ini, 5 faktor penyebab keberagaman. Apa 5 faktor penyebab keberagaman? Kesimpulan yang kedua, 5 faktor penyebab keberagaman yang tadi harus disampaikan di kelompok masing-masing. Ada 5 faktor penyebab. Faktor pertama, Kondisi negara kepulauan. kondisi negara kepulauan. Yang kedua, Perbedaan kondisi alam. perbedaan kondisi alam. Yang ketiga, Letak strategis wilayah letak Indonesia. strategis. Yang keempat, Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. yang kelima, ulang. Kondisi negara Sebutkan, ini kita ulang 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, Letak strategis wilayah Indonesia. Ya, yang kedua, Kondisi negara kepulauan. yang ketiga, Perbedaan kondisi alam. yang keempat, Keadaan transportasi dan komunikasi. dan yang terakhir, perubahan. Ya, kesimpulan yang terakhir berbicara mengenai keberagaman. Ada keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, keberagaman suku. Yang kedua, iya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Ya, perhatikan semua di depan. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita terkait dengan keberagaman, di mana pengertian keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Yang berikut, 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama,
Kenapa sampai letak strategis wilayah Indonesia itu merupakan merupakan salah satu faktor penyebab keberagaman Indonesia, karena Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, menyebabkan bangsa Indonesia menjadi wilayah perdagangan internasional, ya, menyebabkan kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Penyebab yang kedua itu kondisi negara kepulauan, di mana karena Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Berapa pulau tadi yang Ibu sebutkan? 13.000, ya. Karena negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah, keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau ke pulau. Contoh, ada anak-anak lau-lau yang datang sekolah di sini. Nah, anak-anak lau-lau dengan doko saja beda pulau. Ada anak-anak lokal yang harus datang sekolah di sini. Itu karena beda pulau. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peran laki-laki dan peran perempuan. Yang berikut, perbedaan kesukaran. Kondisi alam daerah pantai, daerah pegunungan, daerah subur, daerah padang, rumput, daerah dataran rendah, rawa, laut mengakibatkan perbedaan masyarakat, di mana masyarakat di pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan, seperti berbeda bentuk rumah dan mata pencaharian. Kalau masyarakat yang tinggal di daerah pantai, mata pencahariannya adalah mencari ikan atau laut. Kalau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, mata pencahariannya adalah bertani atau berkebun. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi dan komunikasi mempengaruhi perbedaan masyarakat, di mana sarana ini membawa masyarakat untuk mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya. Contoh apa? Contoh HP. Sekalipun katong beda daerah, tapi lewat HP bisa saling mengabari, bisa tahu kabar masing-masing. Dan yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jika masyarakat terhadap perubahan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, itu sangat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat kota itu dia mudah menerima budaya asing, budaya luar, tapi berbeda dengan masyarakat pedesaan. Oke, itu terkait 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ya, yang terakhir, macam-macam keberagaman. Yang tadi masing-masing kelompok dalam identifikasi apa itu. Keberagaman yang pertama adalah keberagaman suku. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain yaitu terlihat dari bahasa daerah, adat istiadatnya, sistem kekerabatannya, dan kesenian daerah. Ya, orang Makassar punya bahasa beda dengan orang Maluku. Ya toh? Orang Toraja punya bahasa beda dari orang Kei. Di sini ada yang orang Kei. Nah, beda tuh, beda bahasa. Kalau kelas 7 semua ada di sini. Kalian semua ada di sini nih. Masing-masing datang dengan bahasa yang berbeda-beda. Bisa satu tujuan? Bisa satu tujuan tidak? Tidak. Kalau orang Kei datang dengan bahasa Kei, orang Makassar datang dengan bahasanya, semua bisa satu tujuan, bisa searah? Tidak. Ya, karena itu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Tapi kita tidak boleh meninggalkan bahasa kita, bahasa daerah. Harus dilestarikan. Yang kedua, keberagaman agama di Indonesia ini terdapat 6 agama. Ya, ini adalah yang pertama, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan
ketiga, keberagaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda dan itu merupakan hak mutlak dari Tuhan. Ciri-ciri fisik di dalam kelas ini ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek, ibu yang pendek, ada siswa yang tinggi, ada yang rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, sawo mateng, kulit hitam. Itu adalah perbedaan ras. Ya. Yang keempat, keberagaman antar golongan. Ya. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat, di mana keberagaman masyarakat ini dilihat dari struktur masyarakat ditandai dengan 2 titik pandang. Yang pertama horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku. Yang kedua itu ditandai dengan lapisan masyarakat, ada lapisan atas dan ada lapisan bawah. Ya, ini adalah kesimpulan tentang materi kita di hari ini. Semua bisa mengerti? Bisa. Bisa terima? Bisa. Paham? Bisa. Ibu akan mencoba. Yang bilang bisa-bisa nih kira-kira bisa sampai mana? Asal jangan bisa ulang. Kalau bisa ulang itu mematikan. Jadi bisa ini nih ibu mau lihat jawabannya ada di tes formatif. Ibu ingin mencoba sampai sejauh mana daya tangkap kalian terkait materi ini. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kerja di lembaran itu sebelah bawahnya ya, isi tulis nama kelas. Lalu di lembaran asesmen formatifnya itu bawah ya bagi pen. Ini di sebelah bawah, di luar kotak soal. Oke, silakan bekerja. Ini mulai dari sekarang. Ya dia mulai agak buka. Tapi kan boleh kita servis, oke? Semua sudah? Sudah. Ya. Hasil asesmen ini ibu mau pulang di rumah, ibu bisa minggu depan ibu bagikan, oke? Terakhir ibu mau tanya dari anak-anakku sekalian terkait dengan semua proses belajar di hari ini, mulai dari model pembelajarannya. Apakah kalian puas? Video yang ibu tampilkan, apakah kalian puas? Jujur ini, jujur. PowerPoint yang ibu tampilkan, bagaimana menurut kalian? Baik. Ya. Ibu berharap semoga materi terkait keberagaman yang boleh kita pelajari hari ini tidak hanya sebatas materi yang didapat di dalam kelas, tapi ketika kaki melangkah keluar dari kelas ini ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan jadikan keberagaman ini sebagai tembok pemisah. Sekalipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya, tapi pada hakikatnya kita semua adalah bangsa Indonesia. Untuk itu, lewat materi keberagaman hari ini, marilah kita semua selaku warga negara Indonesia yang baik, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, materi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru, yaitu tentang arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pulang di rumah sempat-sempat buka buku, baca-baca tentang materi arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baiklah. Semua boleh rapikan buku masing-masing.
pagi anak-anakku sekalian.